Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatal iman rahimakumullah, kita lanjutkan lagi pembelajaran kita tentang metode tilawati. Adapun pesan-pesan yang disampaikan dari pendiri tilawati itu adalah 7 pesan. Bisa dilihat ya. Yang pertama adalah kita mengajarkan Al-Quran adalah tekadkan niat utama menggunakan tilawati sebagai alat perjuangan yang menjadi wasilah memperoleh ridho dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Itu yang poin pesan yang pertama. Pesan yang kedua, jadilah guru Al-Quran yang istiqomah, terus belajar dan mengajarkannya. Seperti yang dikatakan Nabi Shallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu. Pesan yang ketiga adalah bersabar dan teguh pendirian dalam kebenaran, bertawakal serta yakin akan kemudahan dan jaminan Allah Subhanahu wa taala ketika mengajarkan Al-Quran kepada peserta didiknya. Pesan yang keempat adalah menjaga kemurnian dan keikhlasan hati semata-mata mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Yang pesan yang kelima adalah jagalah citra diri sebagai pengembang tilawati yang menjadi simbol kejayaan Islam karena mendakwahkan kalam ilahi Rabbi. Jagalah, poin yang keenam adalah jagalah ukhuwah Islamiyah, jangan sampai ukhuwah kita guru sama guru yang lain itu beda pendapat boleh, tapi tidak sampai meluas. Dan itu yang akan menjadikan tidak semangat ya untuk mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya kepada anak-anak dengan mengedepankan tujuan dakwahnya. Ikhtilaf, perbedaan boleh jadi, tapi harus mengedepankan tujuan dakwah untuk mengajarkan Al-Quran. Penuhilah syarat-syarat menjadi guru Al-Quran, baik kompetensi maupun komitmen. Ya, kita belajar mengajarkan Al-Quran, kita juga sama-sama menggali ilmu Al-Quran. Biar tidak habis ilmu kita diajarkan kepada anak-anak, makanya dari itu kita harus terus menggali ilmu Al-Quran dan berkomitmen untuk mempelajari Al-Quran. Ini target mempelajari Al-Quran dengan menggunakan metode tilawati. Targetannya itu target kualitas ya, tartil membaca Al-Quran, khatam Al-Quran, dan memiliki pengetahuan dasar agama. Selanjutnya fasahah, menguasai tajwid, menguasai bacaan gharib dan muskilat, suara dan lagu menggunakan lagu ros ya. Khatam Al-Quran, target kuantitas tilawati dasar, tilawati lanjutan. Tilawati dasarnya tuntas jilid 1 sampai dengan 5, karena jilid 6 itu sudah masuk gharib. Tuntas minimal dalam 15 bulan ya. Tuntas minimal 2 tahun. Tadarus Al-Quran, ini tilawah lanjutannya. Tadarus Al-Quran, tahfidz Al-Quran, terjemah Al-Quran, ulumul Quran ya secara umum. Untuk selanjutnya, target kualitas pembelajaran Al-Quran tilawati ini ya. Tartil membaca Al-Quran. Yang pertama, fasahah. Fasahah itu apa ya? Waktu walid tidak ya, caranya memulai dan berhenti atau berhenti dan memulai. Jadi di mana harus berhenti, di mana juga harus memulai. Selanjutnya, mura'atul huruf wal harokat, kesempurnaan huruf dan harokat. Hurufnya ketika dibaca a ya harus a ya. Kalau bi ya bi. Itu namanya mura'atul huruf wal harokat. Mura'atul kalimat wal ayat, kesempurnaan kalimat dan ayat.
kalimatnya, cara berhentinya, dan ayat-ayatnya. Untuk poin selanjutnya tajwid ya. Untuk di tajwid itu ada makharijul huruf. Makharijul hurufnya juga harus jelas ya. Sifatul huruf, ahkamul huruf, ahkamul mad wal qasar, gharib dan muskilat. Gharib adalah bacaan yang asing ya. Bacaan-bacaan yang jarang di alam Al-Qur'an, dan itu harus betul cara membacanya. Suara dan lagu, suara yang jelas ya, yang lantang, dan lagu ros yang menggunakan 3 nada ya. Di sini datar, naik, turun. Untuk metode tilawati. Prinsip-prinsip pembelajaran tilawati. Diajarkan secara praktis, mudah dan menyenangkan. Menggunakan lagu ros. Pembelajaran klasikal menggunakan peraga, nanti ada peraganya. Diajarkan secara individual, secara baca simak murni dengan buku. Ada peraga dulu, baru baca simak murni. Terus selanjutnya kita tadi saya sudah sampaikan bahwa kenapa kita harus memakai lagu ros. Kenapa kita harus memakai lagu ros? Memakai lagu ros adalah dalilnya adalah Al-Quran surat Al-Muzammil ayat ke-4. Warattilil Qur'ana tartila. Yang sebelumnya ya. Kenapa kita harus memakai lagu, memakai nada? Dalilnya ini surat Al-Muzammil ayat ke-4. Warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Quran dengan perlahan atau tartil, tidak tergesa-gesa. Dalil tentang memakai lagu. Hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, man adinallaha li syai'in ma adina li ayatawanna bil Quran. Yang artinya Allah tidak pernah mendengarkan sesuatu seperti mendengarkan Nabi yang indah suaranya melantunkan Al-Quran dan mengeraskannya. Jadi suara Al-Quran itu jangan dipendam ya, keluarkan suaranya dan diperbagus suaranya, dibaguskan suaranya. Salah satunya dengan memakai lagu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kenapa kita harus memakai lagu? Zayyinul Quran bi aswatikum. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hiasilah atau bacaan suara kalian, hiasilah bacaan Al-Quran dengan suara kalian. Itu kalau suaranya bagus, itu tidak menutup kemungkinan orang-orang itu akan mau belajar tentang Al-Quran. Tidak sedikit orang-orang yang mendengarkan Al-Quran yang bagus, orang itu akan masuk Islam. Barangkali di antara antum semua bisa mengamalkan suaranya bagus, ya alhamdulillah ya. Itu karena dari Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya memakai lagu. Hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalilnya, laisa minna man lam yataghanna bil Quran. Ini hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari Ahmad dan Abu Dawud. Bukan dari golongan kami, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bagi siapa yang tidak memperindah suaranya ketika membaca Al-Quran. Ya, kita harus malu ya sama diri sendiri ketika kita bernyanyi, kita pakai ayunan-ayunan yang Masya Allah ya. Tapi pas membaca Al-Quran kita dengan suara yang seadanya, dengan baju yang seadanya, dengan penampilan yang seadanya. Tapi kalau kita mau menyanyi ya, suara dengan nada-nada yang kurang sedikit juga diperbaiki, tapi pas membaca Al-Quran kita dengan suara yang seadanya. Yang selanjutnya adalah dalil ya, bisa dibaca sendiri ya. Ini memakai dari Imam An-Nawawi ya. Terus manfaat menggunakan lagu. Jadi saya membahas dari awal kenapa kita harus memakai lagu. Yang pertama adalah mengikuti sunnah. Itu ya yang pertama. Bukan kita mau dipuji orang karena kita suaranya bagus, tapi kita menghidupkan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu poin yang pertama. Yang kedua adalah mendukung kemudahan belajar membaca Al-Quran. Jadi kalau suaranya bagus, bareng-bareng dengan menggunakan nada, apalagi nada ros itu ya, nada yang paling mudah insya Allah,
dalam tingkatan rosnya, tingkatan nadanya yang paling bawah. Alhamdulillah ya. Yang ketiga adalah membuat semarak dan semangat belajar. Jadi bareng-bareng kita mempelajari Al-Quran sama teman-teman yang lain. Jadi lebih semangat ya. Apalagi diajarkan kepada anak-anak. Yang selanjutnya menyeimbangkan otak kanan. Karena otak kanan itu biasanya lebih cenderung ke lagu-lagu, jadi lebih diingat. Nah ini mengapa menggunakan lagu ros? Lagu ros lagu yang sederhana, yaitu 3 nada datar, naik, turun.